Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Faradila Pristianto. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya berkaitan dengan penelitian sebagai tugas akhir pada jenjang S1. Nah, di sini saya akan lebih memfokuskan pada prosedur penelitian. Nah, sehingga ketika kita berada pada prosedur penelitian yang nantinya akan kita tuangkan pada naskah tugas akhir kita skripsi, dalam prosedur penelitian, baik itu penelitian kuantitatif dan kualitatif, kita perlu mempertimbangkan bagaimana kode etik, terutama kode etik psikologi, karena kita sebagai lulusan sarjana psikologi, sehingga ketika kita melakukan penelitian di lapangan, kode etik psikologi ini pun tidak boleh dilupakan. Nah, sebenarnya sudah ada mata kuliah tersendiri ya yang mempelajari bagaimana kode etik psikologi itu diterapkan ketika kita berkaitan dengan klien kita ataupun kita berhadapan dengan responden kita dalam penelitian. Nah, baik itu penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka perlu mengutamakan asas ini pula. Nah, pada penelitian maka lebih memfokuskan, biasa kita sebut sebagai informed consent. Baik itu penelitian kualitatif dan kuantitatif, kita perlu menjunjung tinggi bagaimana informed consent kita kepada subjek kita ataupun kepada responden kita. Ketika pada penelitian kuantitatif, maka perlu kita sampaikan pada skala atau buklet atau angket yang kita bagikan. Jadi ketika responden kita mengisi, ketika subjek kita mengisi, maka perlu kita infokan tujuan dari penelitian kita ini berkaitan dengan apa dan siapa kita, itu perlu dijelaskan. Sehingga nantinya ketika subjek penelitian ini bertanya mengenai hasil yang didapatkan, maka kita perlu juga menginfokannya. Nah, ataupun ketika responden kita atau subjek kita ini nanti tidak bisa melanjutkan, nah itu juga merupakan hak mereka. Nah, tentunya ini perlu kita cantumkan juga di informed consent. Memang pada penelitian kuantitatif tidak begitu banyak yang dibahas, karena biasanya yang lebih mengkhususkan informed consent itu pada penelitian kualitatif. Tapi meskipun begitu, baik itu penelitian kuantitatif dan kualitatif, kita perlu menyampaikan informed consent kita ketika kita menyebarkan skala atau angket atau buklet, atau sekarang biasanya menggunakan Google Form pada penelitian kuantitatif. Sedangkan pada kualitatif, informed consent disampaikan ketika kita hendak mengambil data pada responden kita. Sehingga di sini kita lebih memfokuskan pada bagaimana di penelitian kualitatif. Nah, berikut adalah informed consent yang dibuat untuk pada penelitian. Nah, di sini dalam materi ini kami akan memberikan sebagai contoh, yaitu materi pembelajaran pada perkuliahan penyusunan proposal penelitian di lingkungan Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan contoh yang diberikan ini tentunya sudah mendapat izin dari peneliti. Nah, pada informed consent maka sebaiknya kita perlu menyampaikan bagaimana logo dari instansi kita. Jadi perlu kita cantumkan instansi kita Mercubuana. Jadi perlu kita cantumkan logo, alamat, dan juga tempat kita bernaung. Ya, tentunya kita di Mercubuana. Kemudian diberi judul sebagai lembar persetujuan dan juga judul penelitian yang akan dilakukan peneliti, sehingga kita wajib memberikan judul dan juga kita berikan judul penelitian kita. Jadi judul tersendiri bahwa ini sebagai informed consent dan juga judul pada penelitian kita. Di sini responden tentunya akan memahami mengapa beliau atau mengapa mereka dilibatkan dalam penelitian kita. Nah, kemudian ketika kita menggunakan informed consent, maka sebaiknya adalah kita sertakan di lampiran, sehingga perlu kita cantumkan di lampiran ya teman-teman informed consent-nya.
Dan juga ketika kita mengundang responden sebagai subjek penelitian kita untuk berpartisipasi, nah ini perlu dicantumkan. Lalu apalagi dalam informed consent itu? Informed consent ini adalah menjelaskan sebenarnya tujuan penelitian kita ini apa, dan juga menjelaskan siapa yang akan melakukan penelitian. Jadi akan menjelaskan siapa kita dari mana, itu jelas. Nah, tadi di awal kita juga menyertakan logo, tempat, alamat instansi kita, yaitu Mercu Buana. Kemudian di sini juga sebagai peneliti kita perlu menyampaikan bahwa data yang kita dapatkan dari subjek itu sifatnya rahasia, sehingga perlu kita tekankan betul-betul bahwa mereka akan dijaga aspek kerahasiaannya, sehingga hanya peneliti, subjek, dan hanya untuk kepentingan kepenelitian ini data itu tidak dipublikasikan, sehingga hanya untuk keperluan pada penelitian ini. Kecuali misalnya data tersebut sifatnya bahaya dan mengancam, maka kita perlu melaporkan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun ini juga merupakan ada SOP dan ada prosedurnya, sehingga tidak serta-merta kita mempublikasikan begitu saja mengenai data-data yang sudah kita dapatkan pada responden kita sebagai subjek penelitian, sehingga di sini responden itu akan merasa nyaman ketika digali datanya oleh kita. Nah, ini bisa digunakan sebagai contoh paragraf dalam informed consent. Misalnya di sini kita sebagai peneliti menjelaskan tentang bagaimana dan berapa lama kita dalam melakukan pengambilan data. Misalnya dalam waktu 3 bulan, dan dalam waktu 3 bulan ini kita akan berapa kali bertemunya. Nah, ini perlu kita jelaskan pada informed consent. Kemudian metode yang akan kita lakukan, karena di sini kita memfokuskan pada penelitian kualitatif, sehingga metode yang akan kita lakukan misalnya menggunakan wawancarakah atau dengan observasikah. Kemudian selanjutnya kita sebagai peneliti juga perlu menegaskan bahwa data yang diberikan subjek itu akan kita jaga kerahasiaannya, dan juga data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian maka ini akan dihapus dari verbatim ketika itu pada wawancara. Juga tidak tercantum pada hasil penelitian kita, termasuk ketika kita telah selesai membuat verbatim tadi ya yang saya sebutkan, ataupun juga kita akan merekam, maka ini juga akan dihapus. Kemudian peneliti juga perlu menjelaskan, jadi kita sebagai peneliti perlu menjelaskan siapa saja yang bisa mengakses data-data dari responden kita, sehingga hanya untuk keperluan penelitian. Nah, tentunya ketika kita nantinya penelitian ini disidangkan, itu masih boleh untuk diakses. Nah, ini pun juga kita sampaikan pada informed consent. Kemudian pada bagian akhir kita perlu menjelaskan pula bahwa nantinya responden ini ketika ingin mengundurkan diri, maka subjek tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan dan tidak ada konsekuensi apapun. Akan tetapi ketika data yang telah diberikan kepada kita ini tidak dapat ditarik kembali, hanya ketika memang responden kita ingin mengundurkan diri, maka itu diperbolehkan dan tidak ada konsekuensi apapun bagi si responden kita. Kemudian sebagai peneliti itu juga perlu nantinya kita menjelaskan bahwa data ini digunakan untuk menyusun karya ilmiah, sehingga perlu dijelaskan bahwa karya ilmiah ini adalah dalam bentuk skripsi atau tugas akhir yang akan juga dipublikasikan. Ini sehingga perlu dijelaskan bahwa nanti pun ketika dipublikasikan maka seluruh data subjek akan kita samarkan, sehingga di sini subjek akan merasa tidak berat hati ketika diambil datanya. Kemudian sebagai peneliti dalam informed consent nantinya kita juga perlu menyatakan bahwa ketika subjek ingin mengetahui hasilnya atau memberikan feedback umpan balik atas apa yang sudah kita gali, itu subjek dapat mengirimkan kepada peneliti, baik itu lewat email ataupun lewat media yang lainnya. Artinya di sini responden itu berhak memberikan feedback atau umpan balik atas data-data yang sudah diberikan ke kita dan akan kita publikasikan. Itu sangat diperbolehkan. Nah, kemudian selanjutnya
ketika subjek ini nantinya terlibat dengan kita, maka sifatnya itu adalah sukarela. Nah, sehingga perlu kita sampaikan juga ya, karena sifatnya sukarela tadi ya, dalam bentuk informed consent tadi ada uraian paragrafnya, maka subjek ini berhak untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu. Namun ya ini diminimalisir agar teman-teman itu tetap dapat menggali data yang sesuai diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dalam informed consent juga kita sebagai peneliti perlu menjelaskan sebenarnya apa keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh subjek ketika berpartisipasi. Tentunya kita juga harus tidak hanya menonjolkan keuntungan yang didapat, namun bisa jadi apa juga kerugiannya, sehingga di sini responden pun tidak merasa berat hati atau tertekan ketika harus mengikuti prosedur penelitian kita. Selanjutnya pada informed consent, maka kita perlu juga menyampaikan bahwa penelitian kita ini nantinya telah mendapatkan persetujuan dari komite etis atau komisi etis dari organisasi tempat kita bernaung. Ini perlu dijelaskan agar subjek kita atau responden dalam penelitian kualitatif ini merasa nyaman untuk memberikan datanya. Kemudian ketika peneliti memberikan informasi mengenai pihak atau orang yang dapat dihubungi, subjek ini menyampaikan keluhannya yang tidak menyenangkan selama menjadi subjek penelitian. Nah, ini bisa disampaikan ke komisi etis tersebut tadi. Sehingga ataupun pihak-pihak yang bisa dituliskan. Nah, siapa saja yang bisa dihubungi ketika subjek itu merasa keberatan dengan prosedur penelitian kita. Nah, itu adalah berbagai poin ya yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita tayangkan dalam informed consent, sehingga informed consent itu tidak hanya sekedar subjek. Nah, dalam hal ini penelitian kualitatif ada responden atau informan kita menuliskan identitas, namun di sini adalah berupa kontrak persetujuan apakah responden ini nanti berkenan menjadi data dalam penelitian kita. Nah, sehingga kemudian subjek pun perlu juga memiliki salinan atau kopian dari informed consent. Nah, ini contoh ya, bentuknya seperti ini namun dalam bentuk bahasa Inggris. Ini dalam penelitian yang sudah internasional ya. Nah, sehingga pada informed consent tadi poin pentingnya adalah kita menuliskan contoh paragrafnya seperti yang ada di sini ya. Perlu kita jelaskan bagaimana dan berapa lamanya, kemudian data-data yang tidak sesuai akan dihapuskan, kemudian peneliti juga menjelaskan pihak-pihak yang bisa mengakses ataupun pihak-pihak yang tadinya bisa untuk sebagai wadah keluhan ketika tidak berkenan dalam prosedur penelitian. Kemudian perlu dijelaskan bahwa klien bisa mengundurkan atau subjek kita maksudnya bisa mengundurkan diri, responden kita bisa mengundurkan diri dan tidak ada konsekuensinya. Dan kemudian dalam contoh informed consent juga kita perlu mencantumkan prosedur penelitian kita, sehingga di sini responden kita itu akan merasa lebih jelas arahnya kemana data yang didapatkan atau data yang diberikan subjek ini. Nah, maka tadi ketika di akhir kita akan mempublikasikan, nah ini pun perlu kita jelaskan juga pada informed consent bahwa nantinya kita akan menginformasikan hasil penelitian dalam bentuk publikasi, dan ketika sudah terpublish ini pun subjek ataupun sebagai responden penelitian kualitatif berhak untuk memberikan feedback atau umpan baliknya. Sekian sedikit informasi yang bisa saya berikan berkaitan dengan informed consent pada penelitian, khususnya pada penelitian kualitatif jenjang sarjana psikologi pada mata kuliah penyusunan proposal penelitian di lingkungan Universitas Mercubuana Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.